Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada menyuruh. Merekalah orang-orang yang beruntung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabil Ma. Nabil Afwan, antum masih di mute. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak bacaan Al-Quran tadi. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya laporan dari Ketua Pelaksana, yaitu Akhi Adrian Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ana minta maaf ya, tidak bisa on cam karena emang kamera dari HP rusak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Junaidi Putra SPD SHG selaku founder Rumah Dai Indonesia. Yang saya hormati Ustaz Wahono Sofriyadi MA selaku materi pada malam hari ini, dan teman-teman para dai Indonesia yang saya hormati. Di sini izinkan saya menyampaikan sedikit laporan acara malam hari ini. Webinar yang pertama, Remaja Berdakwah Indonesia Berkah, diikuti sebanyak 360 peserta. Acara ini diselenggarakan oleh Rumah Dai Indonesia dan tujuan acara ini dibentuk untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama dai Indonesia. Sekian dari saya, laporan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya, sambutan dari Ustaz Junaidi Putra sebagai founder Rumah Dai Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh peserta pelatihan dai milenial Rumah Dai Indonesia, rahimakumullah. Semoga Allah menyayangi kalian, melindungi kalian, dan bimbing kita semua. Saya punya kesadarannya bagi yang belum mute untuk mute agar tidak mengganggu jalannya acara. Nanti silakan di unmute ketika saat sesi tanya jawab. Ini acara kita bersama, hari kita. Oke, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah meluangkan waktunya, dan selanjutnya tak lupa Ustadz Wahono Supriyadi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz Wahono Supriyadi MA, beliau adalah guru saya, juga bareng-bareng bergerak di Forum Dai Muda Bekasi, walaupun beliau tinggalnya di Depok. Biasa beliau dan kali ini kita akan coba mempelajari tentang hal yang sangat mendasar yang satu Hono. Kegiatan kita ini 3 hari,
mohon jaga stamina dan kuotanya dan bisa menyaksikan acara. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir. Totalnya 360 orang yang mendaftar, tapi baru 78 itu termasuk panitia dan pembicara. Ya mungkin karena batasan satu dan lain hal nggak ada masalah, tapi bagi antum semua yang sudah hadir, jazakallah khair. Nah, yang kedua yang saya sampaikan adalah bahwa tadi tujuan Rumah Dai Indonesia sudah disampaikan oleh Akhi Ketua Pelaksana Akhi Adri, bahwa untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Tapi ada tujuan yang lebih khusus lagi, yaitu terbentuknya satu wahana, wadah dakwah bagi para remaja dai di seluruh Indonesia. Kenapa perlu ada wadah dai yang sifatnya untuk generasi milenial? Karena bagi saya, menurut saya, dalam pandangan saya, justru potensi-potensi dai ini adalah potensi yang sangat besar, yang justru harus dimaksimalkan dan diarahkan ke dalam hal-hal yang sangat positif dan bermanfaat. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah wadah agar potensi-potensi kalian yang ada di pelosok daerah, yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa terwadahi dengan baik dan bisa termaksimalkan. Kita bisa buat program ini itu segala macamnya ketika kita sudah punya wadah. Adapun pelatihan ini hanya salah satu batu loncatan untuk kita menuju ke sana. Misalkan nanti di akhir tahun sekitar tanggal 31 Desember kita akan melaksanakan musyawarah besar. Insya Allah nanti kita bicarakan di lain kali. Lalu yang terakhir adalah nanti setiap kali kalian selesai mengikuti materi, maka saya minta kesediaan antum semua untuk mengisi kuis. Jadi dari 3 materi nanti akan ada 2 kuis hari ini dan besok. Nanti kuis akan saya pandu lebih lanjut lagi. Tapi intinya itu, terima kasih atas kehadiran antum semua, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi saya, di luar ekspektasi saya. 360 orang, semoga kita bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dari saya. Ini rumah kita bareng-bareng, ayo kita jaga dan kita rawat rumah kita bersama-sama. Saya buka acara ini secara resmi dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta kalian menyambut seruan takbir saya. Kalau anak pemuda kan biasanya semangat ya. Boleh di-unmute sekarang. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan di-mute lagi. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator untuk membantu acara. Terima kasih banyak kepada MC. Saya akan membacakan apakah kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di Rumah Dai Indonesia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman gulita ke zaman terang menerang seperti saat ini. Para daiyah Indonesia, seluruh Indonesia, saya akan membacakan biodata diri dari pemateri yang akan menyampaikan materinya. Nama lengkap Ustadz Wahono Supriyadi MA. Tempat tanggal lahir Magetan 5 Juli 1981. Alamat perumahan Lembah
Nirwana 2 1 di Depok. Riwayat pendidikan SD MI Miftahul Ulum Lembayan Magetan, MI MTS SMP MTS Kedung Panji Lembayan, SMA MA Al Islam Dioresan Miarak Ponorogo. D3 Lipia Jakarta. S1 IAIA Al Akidah Jakarta. S2 PITIQ Jakarta. Aktivitas yang pertama yaitu pengasuh pesantren Al-Quran Subulun Najah PGSN Depok Jawa Barat. Kedua Halo, suaranya Irwan, nggak kedengaran? Bit Dakwah PUI Persatuan Umat Islam Depok. Ketiga, Quran Keempat, Pembina Rumah Quran Pelangi Ngawi. 5, Pembina Quran Bintang Al-Fatih Bekasi. Keenam, dosen STI Baitul Quran Depok. Tuh, masuk majelis tafsir, majelis taklim Lembayan. Berapa majelis tafsir Amanah Depok. 9, mengisi beberapa majelis taklim Depok sampai dengan Bekasi. Waktu dan tepatnya saya silakan kepada Ustadz Wahono Supriyadi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum dimulai mungkin hostnya bisa unmute dari peserta biar suaranya tidak trouble. Seluruh peserta diwajibkan untuk meng-admit suaranya. Semua tanpa kecuali juga lebih baik. Hanya punya saya. Hanya masih ada suara trouble. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu kenikmatan-kenikmatan itu harus menjadikan kita Afansat. Ustadz Wahono, unmute all. Ustadz harus menjadikan satu kesempatan bagi kita, satu peluang bagi kita untuk menebarkan kebaikan. Walhamdulillah, di sini kita difasilitasi oleh sahabat saya dan guru saya, Ustadz Junaidi Putra. Kita dalam satu rumah Dai Indonesia. Jadi bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, kita semua, keluarga kita. Semoga Allah berikan ketetapan hati untuk bisa selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari Jumat malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk bermajelis. Kita sama-sama diberikan kesempatan untuk belajar. Saya belajar dengan antum semua yang begitu banyak, begitu antusias. Pasti akan banyak kebaikan, akan banyak manfaat, akan banyak peluang yang bisa kita ambil, yang bisa kita raih. Kita jadikan sebagai satu motivasi dalam perjalanan kehidupan kita. Yang harus kami bahas di malam hari ini adalah tentang dakwah. Apa itu dakwah? Apa maknanya? Apa keutamaannya?
Kenapa kita harus menjadi seorang pendakwah? Tentu waktu yang singkat ini tidak akan mungkin kita bisa membahas secara tuntas. Junaidi, saya sampai jam berapa? Kalau berdasarkan jadwal sampai tanya jawab sampai jam 9, Ustaz. Baik, 1 jam ke depan. Materi 5 menit, sisanya tanya jawab. Masya Allah. Kita mengawali pembahasan tentang dakwah ini mengambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat gitu loh. Siapa mereka? Orang-orang yang ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang mau dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya, dengan ucapannya, dengan semua aktivitas-aktivitasnya ini adalah melakukan dakwah. Mengeluarkan manusia minal dzulumati ilan nur itu bagian daripada dakwah. Jadi peluang untuk menjadi umat terbaik ini jangan sampai kemudian kita biarkan begitu saja. Di dalam ranah kita belajar misalnya, kita punya peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa saja, kita ambil. Bagaimana ketika ini Allah yang ngasih kesempatan untuk menjadi umat terbaik, untuk menjadi manusia terbaik. Tentu, kalau kita melihat dari kacamata iman, akan ada ruhul istijabah. Semangat untuk menyambut pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kewajiban para dai. Nah, ketika kita sudah melihat bahwa landasan kita berdakwah itu adalah untuk menjadi manusia mulia, mulia ini adalah tentu kemuliaan di dunia sampai di akhirat. Walaupun ada orang-orang yang punya orientasi meraih kemuliaan itu di dunia. Tapi kita tidak begitu. Kita ingin meraih kemuliaan itu dunia. Pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya definisi daripada dakwah? Slide-nya yang pindah Ustadz Junaidi. Kita ke yang sudah halaman ketiga. Apa definisi dakwah? Minimal di sini ada 4. Kalau nanti kita berjabar lagi banyak, tapi kan waktunya nggak ada. Kalau mau mendapat penjabaran lebih banyak, bisa hadir ke Bekasi ketemu Ustaz Junaidi. Yang pertama adalah mengajak masyarakat. Mengajak untuk apa? Itu adalah penyeru. Jadi kita ini sebagai dai muslim berarti menyeru, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ada orang-orang yang mengajak tidak karena Allah? Banyak. Orang yang mengajak kepada kemunafikan, orang yang mengajak kepada kemaksiatan, orang yang mengajak kepada keburukan-keburukan itu banyak. Contoh. Setiap antum semua punya teman-teman kan itu. Pasti ada teman-teman tadi, ada yang ngajak kemana? Ayo main game, ayo mabar kan itu. Ayo nonton drakor. Ada yang ngajak, ayo ngaji, ayo kita kajian. Kan kita bisa melihat gitu kan. Nah, kita sebagai seorang dai itu ketika mengajak masyarakat ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ajakan, da'ayat itu ajakan. Ajak manusia ke hal-hal yang lebih baik lagi. Dan dakwah itu tidak selamanya kita harus berceramah gitu. Ada orang-orang yang punya potensi dakwah itu macam-macam. Maka nanti ketika antum semuanya sudah punya aktivitas di luar itu, di luar yang kondisi sekarang, misalnya antum yang pelajar, dakwah pelajar itu
bagaimana memberikan contoh terbaik. Oh ya, kita pelajar ini nggak boleh nyontek misalnya. Harus komitmen dengan waktu. Yang dai, yang mahasiswa, bagaimana kita harus memberikan contoh-contoh terbaik kepada adik-adiknya. Nanti yang pejabat, dakwahnya dengan apa? Ya dengan tulisan mereka, dengan pulpen mereka, tanda tangan, membuat ketetapan-ketetapan hukum yang baik. Stempel, ya stempelin hal-hal yang memang itu keputusannya itu membantu dakwah, membantu umat. Itu yang pertama, mengajak masyarakat untuk membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, definisi dakwah itu adalah memperbaiki masyarakat. Kita harus punya satu aktivitas yang aktivitas kita itu menjadi sebuah sarana bagi kita untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Kalaulah boleh kita mengatakan bahwa kita ini sedang hidup di akhir zaman. Aktivitas kegiatan-kegiatan manusia di akhir zaman ini luar biasa macam-macamnya. Kalau saya terkadang pulang malam itu melewati jembatan Pasar Bo, kalau dari Jakarta ke arah Depok itu melewati itu. Kadang saya suka berhenti di situ menghitung berapa banyak orang-orang yang parkir itu berkendaraan itu. Laki-laki, bonceng perempuan itu. Saya yakin mereka bukan suami istri. Kalau suami istri ngapain malam-malam? Terus pamerkan kemesraan itu. Ini ladang dakwah kita. Kemudian begitu terbuka di depan mata kita. Kita harus mengambil peluang. Kan kaidahnya sederhana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ro'a minkum munkaron. Siapapun di antara kita manusia yang melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, melihat ketidakbaikan, rubah. Dengan apa cara kita merubah? Ya dengan segala sesuatu yang memungkinkan bagi kita. Dengan tangan, bubarin mereka. Dengan kekuatan kita. Kalau pejabat berarti buat aturan-aturan. Atau dengan lisan kita nasihati mereka. Atau kalau nanti tidak mampu, kita berdoa. Kita ingkari bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu, yang mereka lakukan itu, kita mengingkari itu. Jangan hanya diam. Ketika melihat satu kemungkaran kita diam, maka itu tanda kita menyetujuinya. Coba kalau ada yang pernah menemukan tulisan saya tentang saya nulis kasus meninggalnya 6 orang itu, saya mengawali dengan satu batasan sederhana. Kalau dua-duanya yang membunuh, yang terbunuh itu punya niatan untuk membunuh, mereka masuk neraka semua. Tapi ketika yang terbunuh itu tidak ada satupun bersitan niatan untuk membunuh, maka yang membunuh pasti akan masuk neraka. Itu Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan di surat An-Nisa ayat 93 itu. Yang paling unik adalah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas itu mengatakan bahwa surat An-Nisa 93 itu adalah surat terakhir yang Allah turunkan yang berbicara tentang pembunuhan. Artinya nggak ada lagi ayat-ayat selain itu yang berbicara tentang pembunuhan. Maka kita harus bisa mengambil satu posisi untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita. Anak-anak muda kita temukan yang mereka masih sekolah itu mereka asik dengan gadgetnya, game, mabar. Sampai-sampai tadi di sholat Jumat, ketika di khutbah Jumat, saya melihat masih ada jamaah yang ketika kita khutbah, dia bermain dengan HP-nya. Entah apa yang dilihat. Nah, ini kewajiban kita semua mendakwah untuk memperbaiki umat, memperbaiki masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah membina masyarakat. Dakwah itu harus memberikan pembinaan. Maka nanti antum semua yang ikut acara ini harus siap ketika Ustadz Ahmad Zunaidi membuat kewajiban bagi antum ini memfollow up ini. Yuk, antum dibina. Dikelompokkan, oh ini gabung dengan ini, kelompok ini nanti.
punya pertemuan sebulan sekali untuk bisa saling mensupport segala macamnya, harus siap gitu loh. Kita akan mungkin sukses membina masyarakat sebelum kita mengawali dengan membina diri kita sendiri. Jadi membina dalam diri sendiri itu adalah bagian daripada dakwah. Dalam bahasa kerennya itu namanya tarbiyah dzatiyah. Jadi kalau antum semua ingin membuat satu keyakinan, kalau bukan diri kita sendiri yang membina kita, terus siapa lagi? Antum semua ikut acara seperti ini, itu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada kesadaran dari dalam diri. Bentuk kesadaran itu sebenarnya bisa dimulai. Contohlah misalnya, kalau tadi ada yang keluar dari grup segala macam itu, atau yang dikeluarkan dari grup itu, kalau Ustaz Junaidi agak marah itu wajar. Aduh. Karena ada anggota-anggota grup yang ketika masuk grup itu nggak tahu diri. Ini grup apa? Selimut. Kenapa harus iklan Nggak urusan share yang lain? Selamat. Masih ada suara? Langsung kabur aku. Malah ambilnya selimut. Baru masuk, Ustaz. Ada suara siapa ya? Boy, mute lah. Trouble. Udah, Ustaz. Terus, Ustaz. Itu salah satu contoh lah misalnya. Kita perbaiki kualitas diri kan gitu. Perbaiki kualitas diri kita kan itu. Bina diri kita. Dan pembinaan yang paling berat itu sebenarnya membina diri sendiri. Menjadi kita punya komitmen, menjadikan kita bisa jujur terhadap diri sendiri itu berat. Apalagi kemudian kita punya tanggung jawab untuk membina masyarakat kita nantinya. Kan gitu. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan. Nah, dakwah itu ada potensi untuk mengembangkan. Mengembangkan apa? Mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat ini ke arah lebih baik. Kita harus menyadari bahwa masyarakat kita itu punya potensi-potensi yang luar biasa. Diri kita punya potensi yang luar biasa. Harus dikembangkan dengan maksimal. Harus diarahkan dengan maksimal. Kan gitu. 4 definisi daripada dakwah. Next, berikutnya. Halaman berikutnya. Nah, kepada apa kita menyeru manusia? Di atas tujuan dakwah, Ustaz. Kepada apa kita menyeru manusia? Kita menyeru manusia ini ke banyak hal. Tapi yang utama adalah kita menyeru manusia agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah sederhana yang ada di dalam kehidupan di tasawuf itu adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, dia akan mengenal Rabb-nya kan itu. Nah, kita menyeru manusia, mengajak manusia itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mengajak manusia itu untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan pada selain Allah. Tinggalkan semua itu. Karena manusia punya potensi wa'abadat tauhid, mereka menyembah tauhid. Kita tinggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyeru manusia ketiga adalah kepada akhlakul karimah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah, tujuan daripada dakwah itu adalah mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenali Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Kalau kita bertemu dengan orang Muslim, itu enak. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang kafir, di dalam ranah dakwah, cara kita mengenalkan siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mungkin mereka terima itu adalah Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta. Karena mereka akan menyadari, orang-orang Kristen misalnya, sadar bahwa Tuhannya mereka tidak bisa menciptakan alam semesta. Nah, inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa ketika bertemu dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun ini bertanya, siapa Tuhan wahai Musa? Dia menciptakan langit dan bumi. Dia adalah yang menciptakan
kakek moyangmu gitu loh. Makanya dalam tafsir itu dikatakan kaumnya Fir'aun ini jadi mikir, loh berarti kalau Fir'aun jadi Fir'aun, Fir'aun ini jadi Tuhan, berarti dia Tuhan junior dong. Masa Tuhan ada juniornya? Oh berarti ini salah. Berarti yang benar itu adalah yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan dakwah itu adalah mengenalkan manusia terhadap perintah dan larangan. Oh, ini perintah, ini larangan gitu. Ada hal yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri itu tentang orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang mampu, bukan orang yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang melihat kebaikan, dia berusaha untuk melakukan kebaikan itu, dan melihat keburukan, berusaha untuk meninggalkan keburukan itu. Yuk, sudah cerdas atau belum kita? Ketika kita melihat kemaksiatan, bagaimana? Kita punya semangat untuk mengikuti kebaikan itu atau tidak? Jadi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini banyak, perintahnya juga banyak. Tapi seringkali kita terjebak kepada apa? Larangan-larangan Allah. Padahal harusnya kita fokus kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah di dalam kehidupan ini luar biasa banyaknya. Yang ketiga, tujuan dakwah itu adalah membentuk masyarakat beriman dan bertauhid. Perbaiki iman. Ketika iman itu baik, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ketika tauhid kita baik, maka kita akan komitmen dengan aturan-aturan syariat. Jadi landasannya jelas dalam kehidupan ini. Alladzina amanu. Kalau berbicara iman dan tauhid yang benar itu adalah alladzina amanu. Walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dari surat Al-An'am itu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum, tapi mereka tidak mencampur adukkan keimanan yang ada di dalam diri mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kedamaian. Wa hum muhtadun, dan mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Zalim di situ, kata Al-Qur'an apa? Inna syirka la zulmun azim. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada kezaliman. Ya. Makanya termasuk dosa besar itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam termasuk dosa besar itu? Antaj'ala lillan wa huwa khalaqaka. Engkau membuat tandingan, kata Nabi itu, antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan. Tandingan itu berarti menyerupakan. Walaupun bentuknya tidak sama, besarnya tidak sama, tetapi penyerupaan itu entah dari sisi ketakutan kita, entah dari sisi kepasrahan kita. Ada orang-orang yang takut terlambat, kemudian mengabaikan sholatnya. Oh, berarti ini menjadikan bagi Allah itu tandingan. Padahal Allah itu, bahwa khalaqaka, yang menciptakan kita. Makanya visi, misi hidup manusia itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Maka benerin iman. Salah satu cara benerin iman, membentuk masyarakat yang beriman itu salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan dalam apa? Di dalam pembinaan. Kita harus mau itu dibina. Entah itu bentuknya, kalau membaca sejarah itu Nabi membina para sahabat itu dengan membentuk halakoh-halakoh kecil, ada kelompok-kelompok kecil, sudut-sudut kecil. Dan sampai hari ini itu masih dilanjutkan di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi itu ada halakoh di masjid itu, banyak halakoh. Itu bagian daripada yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Untuk menguatkan iman. Karena iman manusia ini yazidu wa yanqusu. Iman manusia itu nambah, kadang turun.
Terlebih kondisi kita saat sekarang ini berat. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi iman kita sedang diuji dengan banyaknya hal yang terjadi di dalam kehidupan ini kan itu. Nah, kemudian yang keempat adalah menegakkan fitrah insaniyah. Fitrahnya manusia ini harus kita benerin gitu loh. Kita harus menyampaikan kepada manusia ini fitrah dia itu apa, ada di dalam kehidupan dunia ini, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ibadah harus diiringi dengan ilmu. Maka kita mendapatkan ilmu itu dengan komitmen kita ngaji, komitmen kita di dalam pembinaan gitu. Bersyukur, sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan teman-teman di DAI Indonesia ini, bersyukur. Kita dikasih kesempatan untuk belajar, bersyukur. Akhir pekan kita masih bisa ngaji kan gitu. Kalau ngaji itu yang sering saya sampaikan di mana-mana, jangan mengejar pemahaman, tapi bagaimana kita membangun keistiqomahan. Orang yang hebat, saya sering bilang, orang yang hebat ketika ngaji itu adalah mereka orang-orang yang komitmen hadir ngaji walaupun tidak paham. Kalau kita hadir, dengerin penjelasan ustadz, dengerin penjelasan pemateri, paham, itu nggak hebat, ya biasa, ya memang harusnya begitu. Tapi kita sudah tidak paham, tetap rutin ngaji, itu luar biasa. Maka kita kembalikan, tegakkan fitrahnya manusia ini. Fitrahnya adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tujuan dakwah ini adalah mengajak manusia untuk Islam, berislam secara kafah. Allah mengingatkan kepada kita, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam ini secara kafah, secara menyeluruh, secara sempurna. Apa yang kita Islamkan? Lisan kita. Apa yang kita Islamkan? Pikiran kita. Aktivitas kita. Jari jemari kita ini harus kita Islamkan. Coba berapa banyak orang-orang yang mengaku muslim tapi jarinya muslim, jarinya tidak Islam gitu. Kalau nulis komentarnya menyakiti orang lain. Lisannya ini ngomongin orang lain, suka ghibah, suka ngomongin orang. Artinya dia tidak mengislamkan lisannya, tidak mengislamkan tangannya, tidak mengislamkan anggota tubuhnya. Kalau kita mengislamkan diri kita secara totalitas, secara menyeluruh, maka kita pasrahkan semuanya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu caranya tadi melalui pembinaan rutin. Kemudian yang terakhir, tujuan dakwah itu adalah membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa. Yuk. Iman tadi sudah kita singgung. Sekarang kita berbicara tentang takwa. Orang-orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dengan jelas. Misal, ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 20, Allah Subhanahu wa taala membagi kelompok manusia itu menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, atau orang-orang mukmin. Itu Allah sampaikan di ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Jelas tuh sifat orang-orang muttaqin itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu sifat orang muttaqin. Jelas sifatnya. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok manusia yang kedua adalah orang-orang kafir. Allah sampaikan di ayat ke-6 dan ke-7. Jelas itu sifat orang kafir itu. Sama saja mereka diberikan peringatan atau tidak kan, karena hati mereka sudah tertutup kan itu. Tapi yang paling panjang Allah sebutkan sifatnya orang-orang munafik. Ayat ke-8 sampai ke ayat 20, 13 Allah menyampaikan sifat-sifat orang munafik. Kenapa? Kita berbicara orang-orang muttaqin, orang-orang mukmin, hanya sedikit ayat. Kafir juga hanya sedikit.
Tapi berbicara orang-orang munafik begitu panjangnya. Kenapa? Karena sifat orang-orang munafik itu dengan kita tidak ada bedanya. Mereka sholat, kita sholat, mereka sholat. Kita ngaji, mereka ngaji. Tetapi hati mereka tidak sama dengan lisan mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan hidup di kalangan Nabi. Tapi dia sebagai tokoh munafik kan. Maka bagaimana dakwah ini membentuk masyarakat kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Apa keutamaan dakwah? Kita berbicara tentang keutamaan dakwah. Yang pertama adalah meneladani para nabi. Jadi kita harus bangga ketika kita punya peluang untuk dakwah itu, kita bangga. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi katakanlah wahai Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sabili, dakwah ini adalah jalanku, dakwah ini adalah pilihanku, pilihan para nabi. Ad'u ila Allah, kita mengajak kepada Allah, mengajak masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berjalan sesuai dengan jalannya Nabi, jalan kita dengan jalannya Nabi, itu berarti kita meneladani Nabi, dan itu adalah pasti perkara yang baik. Kemudian yang kedua, keutamaan dakwah itu adalah amalan yang mulia. Kenapa dikatakan amalan yang mulia? Karena kita mengajak orang. Jaminan dari Nabi SAW. Slide kedua, Ustaz. Jaminan kita adalah mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang lain kepada kebaikan, kita dapat pahala yang sama gitu loh. Kita ngajak satu orang. Antum nih semuanya, antum dan antuna, ngajarin baca Quran. Al-Quran yang kita ajarkan kepada murid kita, diajarkan lagi kepada muridnya. Ajarkan lagi. Berapa pahala yang kita dapatkan dengan mengajar Al-Quran itu? Maka salah satu aktivitas terbaik itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan Al-Quran. Begitu. Jadi, itu adalah amalan utama. Amalan utama kita gitu loh. Ngajak orang lain kepada kebaikan kan itu. Kemudian yang ketiga, keutamaan dakwah itu adalah meraih pahala yang besar. Kenapa? Pahala besar bisa kita dapatkan karena kita mengajak kepada kebaikan. Allah memberikan pahala kepada orang yang melakukan kebaikan itu, dan kita mendapatkan pahala yang sama. Man sanna sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ba'di la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Kita melakukan sesuatu, kemudian apa yang kita lakukan itu diikuti oleh orang lain, maka orang lain itu mendapatkan pahala, kita mendapatkan pahala yang sama. Maka saat ini, kalau periode awal-awal Nabi SAW berdakwah, itu ada yang namanya generasi as-sabiqunal awwalun. Kita masih mungkin nggak menjadi generasi itu. Masih sangat mungkin kita menjadi generasi sabiqunal awwalun. Yaitu menjadi generasi as-sabaq al-awwal. Caranya bagaimana? Setiap pribadi antum harus melihat kondisi masyarakat. Sisi kebaikan apa yang belum ada? Masyarakat antum bagaimana? Oh ya, di tempat kita, misalnya di tempat antum nih, belum ada lembaga tahfiz, belum ada orang-orang yang ngajarin Al-Quran. Peluang itu, yuk antum ambil posisi, kita ngajarin Al-Quran. Orang akhirnya ngikutin apa yang kita lakukan. Nah, itu menjadi as-sabaq al-awwal. As-sabiqun al-awwalun di dalam itu. Maka mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Gitu. Pahala besar. Di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita akan mendapatkan. Kemudian yang keempat, keutamaan dakwah adalah mendapatkan keuntungan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semuanya saya yakin hafal surat Al-Asr. Itu.
Apa surat Al-Asr? Bagaimana kita mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada suara iklan. Saya cek dulu. Keuntungan di dunia, kita mendapatkan sahabat-sahabat terbaik. Jadi kita melihatnya dari sisi itu, bukan keuntungan duniawi. Keuntungan di dunia ini bukan keuntungan duniawi, bukan. Kita punya relasi kebaikan. Kita mampu menebarkan kebaikan tadi. Sahabat-sahabat baik itu nanti akan mampu memberikan syafaat kepada kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri contohnya. Imam Hasan Al-Basri contoh misalnya. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian nanti di akhirat menemukan aku di neraka, maka selamatkanlah aku. Ini akibat apa? Kita punya teman-teman yang baik. Inilah bagian daripada keuntungan dakwah dalam kehidupan dunia. Jangan dilihat dari berapa banyak yang kita dapatkan. Jangan. Masalah itu, masalah. Kita belajar untuk mendapat kehidupan dunia itu nanti dapatnya di akhirat itu kerugian gitu loh. Nah, ya. Kemudian yang kelima, dakwah itu adalah mampu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf ayat 164 itu. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Itu. Coba kalau dulu dalam kehidupan dunia kita mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, tentu di dalam kehidupan akhirat kita akan mampu diselamatkan. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat indah yang disampaikan oleh Said Qutb di dalam tafsir fi Dhilalil Quran. Sesungguhnya dakwah itu adalah kalimat terbaik yang diucapkan di bumi ini. Ia naik ke langit di depan kalimat-kalimat baik yang lainnya. Artinya dakwah. Kalimat dakwah, kalimat nasihat itu akan menjadi pemimpin di antara kalimat-kalimat yang ada. Tidak ada kepentingan apa-apa bagi kita kecuali menyampaikan dakwah ini kepada masyarakat. Akhirnya satu kaidah sederhana. Kematian. Ada kaidah sederhana yang bisa kita jadikan patokan. Kaidahnya adalah nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini dai sebelum segala sesuatu. Apapun aktivitas kita, kita ini adalah dai. Apapun kegiatan kita ini adalah dai kan. Maka selamat berdakwah wahai generasi muda. Peluang dakwah ini masih luas, audiensi dakwah ini masih banyak, maka jangan sampai kemudian untuk menyampaikan risalah Islam ini tidak diambil. Jangan sampai kemudian ketika kita mendapatkan peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dakwah ini tidak kita pergunakan dengan maksimal. Itu sebagai pengantar diskusi kita di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang mau kita diskusikan. Saya mau kita diskusikan, silahkan. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi dari Ustadz. Terima kasih banyak kepada Ustadz Wahwono Supriyadi MA. Untuk sesi selanjutnya kita mulai sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan saya berikan 4 pertanyaan. Ikhwat 2 pertanyaan, untuk akhwat 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan bisa
mode raise hand terlebih dahulu. Apakah ada yang bertanya? Udah tuh 4 pas. Udah 4 pas. Nih tadi nih Ridho, Nurdiana, Anissa Rara, sama Hanifah. Yang duluan. Baik, Ustaz. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu, permisi Ustadz, izin bertanya. Tadi membindiri sendiri, nama kerennya apa ya Ustadz? Jazakumullah khairan katsir. Dari Audita Wardani. Ustadz, apakah kurang jelas? Udah jelas. Langsung apa nunggu dulu? Oh, Ringan langsung aja, Ustaz. Beratan tuh. Ada tadi yang nulis di Nih. bisa dilihat di chat itu ada siapa itu yang nulis. Ya, Sarah Ariska itu kan sudah tulis. Bahasa kerennya adalah tarbiyah dzatiyah. Ya, Ustaz. Membina diri sendiri itu tarbiyah dzatiyah. Yang bertanya Bali Ustaz. Ya, silakan. Ustaz Wahano, apa modal utama menjadi juru dakwah yang sukses? Iksan Gresik. Pertama, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Modal utama adalah hubungan baik kita dengan Allah, hablum minallah. Kalau hubungan dengan Allah kita baik, kita akan mudah untuk berdakwah dari gunting. Kita akan mudah menyampaikan risalah dakwah, mudah menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ini kepada masyarakat kita. Yang kedua, modalnya adalah sabar. Berbagai menghadapi ujian di dalam dakwah itu harus sabar. Kalau Ustaz Junaidi kan sabar ngadepin teman-teman yang di grup itu yang susah diatur, itu sabar. Karena itu bagian daripada dakwah gitu loh. Kalau saya adminnya, saya keluarin semuanya, nggak mau ikut aturan kan. Tapi sabar. Sabar itu ternyata unik gitu. Dalam artian uniknya begini. Coba kalau yang hari Jumat atau Kamis malam membaca Al-Kahfi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sabar itu kepada siapa coba? Al-Kahfi 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Kita diperintahkan sabar itu bukan terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi kita bergaul dengan orang-orang yang punya komitmen terhadap aturan-aturan syariat kan gitu. Itu harus sabar gitu. Kemudian yang ketiga, kunci sukses dakwah itu adalah kita punya keteguhan, seriusan. Atau dalam bahasa kerennya itu jiddiyah kan itu. Gunakan bahasa keren biar jadi keren kan. Jiddiyah kan. Kesungguhan kita bangun. Kita punya kesungguhan yang luar biasa kan. Kemudian yang ke berapa? Ada nyatet enggak? 4. Terakhir ya. Adalah modal utama di dalam dakwah ini adalah kita punya akhlak yang baik, kita punya adab yang baik. Karena dengan akhlak, dengan adab yang baik, itu adalah sarana dakwah yang bisa mudah diterima oleh masyarakat kita. Baik itu, next. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu, Bismillah Ustadz, apakah berdakwah itu harus ke manusia saja? Apakah bisa selain manusia? Syukran Ustadz. Dari Muhammad Rizky Ramdhani. Manusia itu maksudnya ke jin. Ya kalau mampu silahkan. Nabi kita Muhammad SAW punya audiensi dari kelompok jin itu punya. Gitu. Tapi apakah kita mampu? Belum tentu. Memang ada yang kemudian nanti nikah manusia dengan jin nikah. Gitu. Tapi ya tadi bisa saja kalau memang punya peluang itu. Tapi batasan sederhana kalau berbicara makhluk halus itu ada 2. Ini yang saya yakini dari dulu. Kalau berbicara makhluk halus itu ada 2. Kenapa seseorang itu bisa melihat makhluk halus? Itu ada 2 sebab. Sebab yang pertama, karena di dalam diri kita itu adanya sehingga kita bisa melihat mereka.
Atau sebab yang kedua, jin dan teman-temannya ini iseng, pengen dilihat kita. Jadi mereka selfie. Nah, selfie-nya bukan pakai kamera, tapi selfie-nya bisa dilihat agar dilihat manusia gitu loh. Seperti itu. Ya boleh saja. Terus. Untuk pertanyaan ketiga yaitu Bismillah, Ustadz mau bertanya bagaimana Ustadz kalau dakwah itu mengandung unsur sindiran dan dengan menyampaikan agak keras, tapi itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dari Fadilah Azima. Maksud sindiran ini apa? Sindiran dan hadis itu seperti apa? Maksudnya Jangan sampai kemudian menyakiti orang lain. Entah itu melalui sindiran, itu langsung boleh. Tapi kaidah dakwah yang sederhana itu, kalau misalnya antum nanti punya peluang untuk menyampaikan ke audien, ketika diberikan kesempatan itu nggak perlu kemudian ngomongin orang yang tidak hadir. Yang kita nasihatin adalah orang-orang yang hadir kepada kita, orang-orang yang ngaji kepada kita. Itu yang fokus kita di situ. Nggak perlu kita menyindir. Kalau memang kita melihat ada kesalahan di orang lain, kita ingatkan, datengin dia, disindir-sindir itu. Ya, bukan dakwah. Dakwah itu bukan nyindir. Dakwah itu memperbaiki. Contoh misalnya, ketika kita sedang ngaji begini, ngumpul banyak orang di majelis, ada Pak Lurah datang, Pak Lurah, ada salah satu jamaah datang ikut ngaji di situ. Kita lihat itu, bapak-bapak itu resletingnya belum di resletingin dengan benar. Coba, cara kita mengingatkan apa kemudian ada yang burungnya mau terbang, enggak di itu. Atau kemudian, Pak, itu resletingnya belum dibenerin loh. Apa begitu? Tidak. Tapi yang terbaik bagi kita datangin, samperin dia, kita bisikin, ini, Bapak, maaf, itu belum di resletingin kan. Coba penerimaannya nanti bagaimana? Itu akan lebih diterima kan itu. Dibandingkan dengan pakai sindiran segala macam itu. Karena tidak semua orang itu peduli dengan sindiran. Saya termasuk nggak peduli orang mau nyindir apa, ngomongin apa di belakang. Saya nggak peduli. Selama tidak ngomong langsung di depan saya, berarti tujuannya bukan untuk saya. Kalau saya sendiri seperti itu. Jadi nggak efektif lah. Kalau nanti akhirnya sindir-menyindir itu jadinya ada kita menyakiti orang lain dan mengotori hati kita sendiri. Terus. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu Afwan Ustadz, Ana mau tanya kenapa Ahlu Sunnah wal Jamaah itu mendapat julukan Ahlul Quran hadis. Itu kenapa Ustadz? Mohon jelasannya. Syukran. Dari Aris. Ahlu Sunnah berarti dia ahlinya sunnah. Jadi orang-orang yang memahami sunnah. Sunnah itu adalah hadis. Hadis itu sumbernya juga dari Nabi. Nabi itu yang diturunkan Al-Quran. Jamaah itu adalah mereka yang di dalam kehidupannya beragamanya sesuai Al-Quran dan sunnah. Siapa? Ya semua orang. Tidak boleh kemudian kita mengkapling, kelompok saya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain saya tidak. Jangan. Kelompok orang-orang yang mudah mengeluarkan dalil, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum tentu. Kita lihat keseharian, maaf banget. Saya ketemu dan punya teman baik. Kita biasa ketemu itu bercanda segala macam. Satu ketika, beliau ikut ngaji kepada guru yang selalu di dalam pengajarannya itu Al-Quran, Sunnah, kan itu. Tetapi ketika dia semakin rajin ngaji di sana, ketemu saya tidak mau senyum, tidak mau tegur sapa. Saya langsung bilang, mengatakan, ini penjelasan yang disampaikan oleh gurunya ini salah. Pasti kalau seseorang itu semakin paham ilmu, hablum minallah dan hablum minan nasnya itu seimbang gitu loh. Contoh misalnya, yuk, saya yakin antum semua pernah dapat hadis yang sedekah yang paling mudah, yang paling gampang tanpa modal itu adalah
Apa? Senyum. Bener kan? Iya. Tapi ingat, senyum itu menjadi sedekah itu ada syaratnya. Bukan nggak ada syaratnya itu bisa menjadi sedekah. Yuk, syaratnya apa? Ada yang tahu enggak? Tulus. Tulus. Syaratnya senyum itu menjadi sedekah itu harus ada orang lain. Coba antum senyum tidak ada orang lain. Enggak sedekah itu namanya. Udah sedang begini kan itu. Ya itu artinya ketika kita komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah itu semakin baik hubungan kita dengan masyarakat kita, dengan orang lain kan itu. Terus masih ada beberapa pertanyaan lagi? Ustadz, masih ada waktu kah? Masih. Sebelum disuruh berhenti sama Ustadz Junaidi terus. Lanjut saja maksimal sampai jam 9. Masih ada 8 menit. Dari Badril Munir asal Aceh. Saya ingin bertanya Ustadz. 1. Bagaimana kita berdakwah dengan baik agar masyarakat itu tidak bosan dengan cara dakwah kita? 2. Kalau zamannya teknologi, bagaimanakah cara yang tepat untuk berdakwah lewat media sosial? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang baik itu tadi kayaknya sudah ada yang nanya deh. Untuk mencapai kesuksesan dalam dakwah itu nanti direview lagi. Enggak usah diulang. Kemudian ada media sosial itu kita gunakan untuk dakwah apa? Bikin statusnya itu status yang baik, tulisan-tulisan yang baik. Kalau nggak bisa ya ngambil ayat atau apa gitu. Kalau memang nggak bisa yang baik, ya sudah, nggak usah tulis status yang aneh-aneh. Jangan bikin statusnya gabut, apa ini kan gitu. Itu jelas nggak ada manfaatnya. Nanti kita harus menulis sesuatu yang bermanfaat bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi kan, kalau nggak bisa nulis, ya share tulisan kan itu. Ikuti Facebook Junaidi kan itu. Atau mau ngikutin saya boleh kan itu. Saya ada Facebook pribadi, ada fanpage kan gitu. Kalau status Facebook pribadi itu tulisannya pendek-pendek. Kalau fanpage itu lumayan panjang. Biasanya saya tulis di fanpage. Gitu. Jadi kalau mau ngikutin silahkan. Mau share tulisan silahkan. Mau jadi kalau menemukan titik kesalahan, tinggal sampaikan gitu. Salah, ini salah, nggak apa-apa kan. Dakwah seperti itu. Jadi gunakan media sosial itu dengan hal-hal yang baik kan itu. Jangan sampai kemudian kita gunakan untuk yang tidak baik kan itu. Sama dalam dakwah nanti pasti akan mendapatkan ujian panjang, berat dakwah itu. Kita harus tetap komitmen gitu loh. Ya, ujian dakwah saya dengan Ustadz Judi tentu berbeda kan itu. Cerita begini. Saya di Depok itu pernah namanya dikeroyok satu majelis itu pernah. Digebukin satu majelis itu pernah gitu. Tapi saya sendiri heran. Kok saya enggak apa-apa ya kan ini. Saya juga heran itu. Padahal saya enggak punya apa-apa, badan kurus begini. Saya termasuk orang ya. Tapi ya inilah rahasianya apa? Kita diberikan kemudahan di setelah itu. Coba ada yang pernah tahu untanya Nabi itu kalah dengan apa ketika balapan lari? Nabi punya unta. Untanya Nabi itu menangan kalau lomba. Tapi untanya ini pernah kalah dengan seekor keledai muda yang punya adalah orang Arab Badui. Saya geger itu. Untanya Nabi kalah gitu. Geger gitu. Enggak. Kemudian hal itu didengar oleh Nabi SAW. Nabi kurang lebih mengatakan ketika sesuatu itu sudah sampai di tingkat kejayaannya, maka dia akan jatuh. Kita begitu. Dalam dakwah ini, kalau niatan kita mengejarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita akan banyak menghadapi rintangan. Jadi kalau boleh diibaratkan, kita berdakwah itu laksana memegang bara api. Panas gitu. Kalau kuat, pegang. Kalau nggak kuat, letakkan. Berarti kita kalah. Gitu. Makanya Fatihakan itu membuat satu buku yang judulnya
al-mutasaqituna ala tariqid dakwah. Orang-orang yang berguguran jadi ada orang-orang yang gugur di dalam dakwah itu ada. Tidak bisa komitmen lagi di dalam dakwah. Lanjut. Untuk pertanyaan yang ke-6 dari Terakhir ya? Nurlina. Ya, Ustadz. Sebelumnya, Assalamualaikum, Ustadz. Halo. Oke. Ana mau bertanya, yang namanya manusia, mau sebaik apapun kita di mata manusia, pasti ada yang dianggap buruk. Bagaimana cara tips dan motivasi dalam menjalankan dakwah atau nasihat sesama umat muslim? Kaidahnya sederhana. Ghayatullahi la tutrak wa ghayatun nasi la tudrak. Kalau tujuannya adalah untuk Allah, jangan pernah tinggalkan. Tapi kalau tujuannya untuk manusia, tidak akan pernah menemukan titik temu. Sederhananya begini. Sederhananya, paling sederhana. Ini ada berapa orang? Ada 86 orang lah, 86 orang. 86 orang ini, ketika nanti sama Ustaz Junaidi dikasih lembaran evaluasi, tidak semuanya memberikan penilaian baik. Itu namanya penilaian manusia. Maka di dalam dakwah, tujuan kita bukan manusia. Tujuan kita adalah Allah. Yang kita sampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran. Yang ngejar adalah Allah. Gak usah memperdulikan omongan manusia. Yang penting aktivitas kita ini baik, tidak menyinggung manusia, tidak menabrak aturan-aturan manusia. Kita komitmen dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jam saya masih kurang 2 menit, jam 9. Silakan. Ustaz. Ya, silakan. Satu kesempatan terakhir ini dari Siti Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Salah satu definisi dakwah yaitu perbaiki masyarakat. Anak punya teman, namun teman anak itu salah baik dalam perbuatan, dia jadi kebiasaan. Anak sudah memberitahu jika itu salah, namun teman anak tersebut tidak ucapan anak. Bagaimana anak harus melakukan untuk berubah teman anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dalam dakwah kepada hasil. Tapi jalani prosesnya kan gitu. Jadi prosesnya apa? Ya kita sampaikan dakwah, kita sampaikan teguran, kita sampaikan nasihat. Berubahnya dia berubah atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kewajiban kita dakwah menyampaikan itu sudah kita laksanakan. Itu yang harus kita pegang. Laksanakan kewajiban, jangan berpikir kepada hasil. Kalau kita berpikir pada hasil, nanti kita akan membuat kita kecewa. Tapi kewajiban-kewajiban kita sebagai pelaku dakwah, kita sampaikan. Jam 9, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih banyak atas materi dari Ustaz Supriyadi. MA. Supriyadi, maaf Ustaz. Terima kasih banyak kepada Ustadz Wakhono Supriyadi, MA. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada waktu dan tempat, saya persilakan. Saya boleh pamitan? Iya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada pengumuman dari Ustadz Junaidi Putra. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang mau saya umumkan. Yang pertama tentang grup, yang kedua tentang kuis, tentang kuis, dan yang ketiga tentang mubes. Yang pertama tentang grup. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan antum semua mungkin karena ya kita lapang dada aja ya karena kan kita dari latar belakang yang berbeda. Jujur aja banyak sih sebenarnya yang daftar itu
bahkan ada yang foto di WhatsApp-nya saya lihat ada yang nggak pakai kerudung, perempuan, ada yang laki-laki tapi masih buka aurat segala macam. Semua saya terima, nggak ada yang saya nggak terima. Karena semua orang yang daftar itu saya selalu baik sangka bahwa mereka ingin belajar untuk jadi dai gitu kan. Siapapun berhak untuk dakwah gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga harus tahu bahwa masing-masing orang punya latar belakang yang berbeda. Jadi kalau misalnya di grup tiba-tiba seperti itu, saya mohon maaf dan mohon kesabaran dari antum semua agar jangan sampai left group, ya kan? Karena ada yang terganggu dengan sangat dan dia nggak mau dimasukin ke grup sama sekali gitu karena ya seperti itulah gitu. Itu yang pertama tentang grup. Dan saya mohon banget agar kita jaga rumah kita bareng-bareng, itu kan rumah kita bareng-barengnya. Kita jaga kenyamanannya. Nah, yang kedua adalah tentang kuis. Kuis kan ada dua, yang pertama dan besok, hari ini dan besok. Nah, kalau untuk hari ini kuisnya sekaligus isi data diri kalian. Nah, data dirinya ada nama, lalu prestasi apa yang pernah kalian dapat, entah juara makan kerupuk, entah juara makan cabai, entah juara kelas, antar silakan ditulis. Lalu pernah ikut organisasi apa, misalnya ketua dan jabatannya, misalnya ketua OSIS atau misalnya sekretaris PMR atau apapun lah gitu. Tulis. Lalu potensi apa yang kalian punya, misalnya kalian hafal 3 juz atau kalian bisa edit video atau apa gitu. Nah, untuk yang kuis pertama ini data dirinya agak banyak, jadi tolong diisi, sabar-sabar aja. Lalu nanti ada 10 pertanyaan. Lalu nanti besok ada kuis juga, tapi cuma pertanyaan doang. Nggak ada data dirinya, paling cuma nama dan asalnya doang. Nah, kita nanti akan terbagi jadi 3 zona ya, berdasarkan waktu Indonesia. Ada zona barat, yaitu WIB, ya kalian tahulah ya, kalian masuknya daerah mana. Ada yang waktu Indonesia Tengah, ada yang zona ketiga itu zona Timur. Ya, mohon maaf, siapa di sini yang dari Indonesia Timur? Ada? Boleh bersuara? Apakah ada? Kalau nggak salah lumayan banyak dari Indonesia Timur. Halo? Pada di mute kali ya. Oke. Nah, itu yang kedua. Nah, kalau di Indonesia Timur sekarang berarti jam 11 ya? Atau mungkin kalau misalnya kalian mau bisa dimajukan gitu. Terserah gimana baiknya aja. Lalu yang ketiga adalah tentang apa tadi? Mubes. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa kita pelatihan di sini adalah tujuannya agar kita semua membentuk satu wadah bersama rumah kita. Jadi nanti di situ kita akan adakan pelatihan-pelatihan lanjutan, lalu kita akan ada sharing tentang dakwah yang dilakukan di sekolah masing-masing. Lalu nanti kita banyak hal yang akan kita bicarakan. Nanti kita akan bicarakan di musyawarah besar. Soalnya kan mulai ada yang nanya nih, Rumah Dai Indonesia visi-misinya apa? Saya bilang, buru-buru visi-misi orang kita aja baru bikin gitu ya. Itu aja dari saya. Nanti link kuisnya saya kasih ke grup SMA maupun grup yang kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk sementara kita tutup dulu acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Syukran Ustaz, terima kasih semuanya. Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muah. I love you semuanya. Waalaikumsalam Bang Jago. Siap, tarik sis. Semongko. Silakan. Yang sudah selesai silakan keluar. Baik, Ustaz. Izin keluar.
Kita ini.